Jadi hari ini nih kita mau ngobrolin sesuatu yang menurut aku tuh daging banget, yang pasti tuh pernah kita alamin, semuanya pasti pernah ngalamin hal ini. Penasaran nggak? Penasaran. Langsungin aja, langsungin. Nih, jadi menurut kalian kalau misalnya ada siswa yang rajin, yang pinter, itu tuh yang nilainya bagus, itu tuh faktornya tuh karena apa sih? Karena emang dari siswanya kah? Atau karena emang gurunya ngajarin tuh enak gitu? Kalau menurut aku sih sebenarnya dua-duanya berpengaruh, tapi jujur aja nih, kalau misalnya guru itu menjadi pengaruh terbesar lah gitu dalam proses pembelajaran. Iya, setuju. Sepakat banget. Jadi kayak kan pasti gurunya ada mata pelajaran yang susah, terus kalau gurunya enak ngejelasin, terus kita harus jadi kayak, oh ternyata bisa paham juga ya, mudah lah jadinya. Setuju sih, tapi kalau aku nih kebalikannya. Apa tuh? Kan ada pelajaran yang sebenarnya tuh gampang banget, gak susah juga, tapi kalau si guru nih ngejelasinnya tuh bikin ngantuk, jadi malah males gitu. Betul banget. Jadi kayak pikirannya kemana-mana ya. Iya. Itu fix banget sih, karena kadang tuh kita bukan gak suka sama mata pelajarannya, tapi kita tuh lebih ke cara gurunya menyampaikan materi tersebut. Nah, teman-teman, ternyata itu sempat kita temuin kemarin di observasi SMA Negeri 3 Jakarta kemarin. Pas waktu kita observasi kemarin, itu kita temuin gue di situ. Jadi waktu itu kan kita sempat wawancara ya sama salah satu guru. Nah, yang menurut aku tuh di sini tuh menarik banget. Jadi beliau ini bilang kalau misalnya setiap siswa itu punya kemampuan yang berbeda. Jadi cara ngadepin siswanya itu juga berbeda-beda gitu teman-teman. Jadi nggak bisa disamain. Iya betul banget. Terus juga kemarin beliau cerita kalau misalnya ada siswa yang lebih paham sama materi, dia pasti nanti bisa bantu teman-temannya nih yang sekiranya memang kurang paham sama materi tersebut. Paling kan cuma biar gurunya doang kali nggak mau jelasin. Nggak kayak gitu, nggak gitu. Tapi sebenarnya cara itu tuh ada teorinya tahu sebenarnya. Betul. Tapi iya sih, pas kemarin beliau cerita, aku tuh juga langsung kepikiran sama teorinya Vygotsky. Apa itu? Jelasin Tahu dong. Nah, jadi nih menurut teori Vygotsky, belajar itu nggak selalu harus dari guru. Kita juga bisa belajar lewat interaksi sama temen nih, kayak temen sosial kita gitu. Makanya tuh ya, jadi kalau misalkan siswa yang udah paham banget nih sama materinya, itu bukan cuma nolongin si temennya ini, tapi mereka itu juga menciptakan proses belajar bareng gitu. Jujur relate banget sih sama kehidupan sekarang, kayak apalagi sama Gen Z yang ya pokoknya oke banget dari relate banget, setuju, sepakat bro. Iya kan, kadang juga kalau misalnya guru udah ngejelasin, kita tuh masih bingung gitu loh, dan tapi kita nggak berani buat nanya. Betul banget. Terus abis itu kita cuma bisa balik laginya ke teman kita lagi. Terus pas teman kita bilang sini deh aku jelasin, pas dijelasin, akhirnya kita cuma bisa bilang apa? Oh ternyata gitu doang. Jadi gampang ya sebenarnya. Paham sih, paham. Nah, sebenarnya itu tuh sempat dijelasin juga sama Vygotsky lewat zone of proximal development atau ZPD. Jadi itu sederhananya ada hal yang mungkin belum bisa kita lakukan sendiri, tapi kalau misalnya kita ada dapat bantuan gitu, misalnya dari guru, dari teman atau dari orang lain, itu tuh akhirnya tuh jadi bisa gitu. Bener banget sih. Iya bener banget. Jadi menurut kita tuh teori si Vygotsky ini masih relevan banget ya kalau kita terapin di zaman sekarang ini. Benar. Karena nih ya, dari yang hasil observasi kemarin kita itu, jadi kita tuh terbuka lagi ya, insightful banget bagaimana sih peran guru dan teman yang mempengaruhi cara pembelajaran kita tuh ya. Benar sih, karena kan sebenarnya belajar bukan cuma soal guru yang jelasin materi. Iya benar. Tapi juga soal kerjasama, interaksi, sama saling membantu juga kan. Setuju banget. Setuju banget nih. Nah, itu tadi obrolan kita daging banget ya. Daging banget. Udah mantep banget lah pokoknya. Banget, paling mantep deh kita. Nah, jadi kesimpulannya dari hasil observasi di SMA Negeri 3 Jakarta ini, kita tuh jadi tahu gitu loh teman-teman, kalau misalnya belajar itu nggak cuma soal kemampuan, tapi juga dukungan yang didapatkan dari guru, dari teman gitu. Pokoknya sesuai banget deh sama si teori Vygotsky ini. Nah, karena yang kita udah jelasin
udah banyak banget nih tadi ya. Kalau kepanjangan takut bosen, takut ketiduran, jadi sleep call. Jadi kita kayaknya usahain di sini. Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah nonton podcast ini. Semoga podcast yang kita kasih itu bermanfaat